Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hari ini kita akan menyelesaikan tugas UAS kuliah matkul teknik reportasi dan agama dan budaya. Yang dimana saya di sini sebagai kelompok 4 beranggota 3 orang. Yang pertama Fatimah, yang kedua ada saya Taufik Hidayat, dan yang ketiga ada Desi Fitrianingsih. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita gas. Apa aja sih teknik reportase dan budaya? Oke, pemateri pertama kami persilahkan untuk Desi Fitrianingsih untuk mempresentasikan judul kami. Kami persilahkan. Yang pertama, pengertian teknik reportase dan budaya. Teknik reportase adalah cara atau metode yang digunakan oleh jurnalis untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi dan berita kepada masyarakat. Sementara budaya adalah kumpulan nilai, norma, tradisi, dan kepercayaan. Teknik reportase dan budaya saling berkaitan karena budaya seringkali mempengaruhi cara suatu informasi dikumpulkan dan disampaikan. Dengan memahami budaya, seorang jurnalis dapat menyampaikan berita dengan cara yang tidak hanya akurat, tetapi juga menghormati norma dan tradisi lokal. Yang kedua adalah tantangan dalam teknik reportase dan budaya. Yang pertama ada perbedaan persepsi, yaitu terjadi ketika orang-orang dengan latar belakang budaya, pengalaman, dan nilai yang berbeda memahami suatu kejadian atau informasi dengan cara yang berbeda pula. Yang kedua adalah hambatan bahasa. Terjadi ketika perbedaan bahasa atau pemahaman kata yang menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan atau menyampaikan informasi secara akurat. Hal ini terjadi ketika penggunaan bahasa yang tidak tepat atau kesulitan dalam menerjemahkan istilah. Contohnya ketika kita mencoba untuk memahami logat atau dialek yang digunakan. Yang ketiga adalah stereotip budaya. Terjadi ketika jurnalis atau media menyampaikan suatu budaya atau kelompok masyarakat berdasarkan pandangan yang sempit. Contohnya melaporkan suatu kelompok etnis atau komunitas dengan hanya menonjolkan aspek negatifnya tanpa memahami konteks budaya yang lebih luas yang dapat merugikan kelompok. Oke, itu tadi penjelasannya. Terima kasih Saudari Eci. Yang kedua, ada saya sebagai pemateri poin 3. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang berjudul reportase budaya dalam media sosial. Apa sih kelebihan dan kekurangan reportase budaya dalam media sosial? Nah, adapun di sini kelebihan yang pertama untuk peningkatan pemahaman dan toleransi, yang dimana reportase ini dapat menjadi sarana untuk edukasi bagi masyarakat untuk memahami keberagaman agama dan budaya, sehingga meningkatkan toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kedua ada wadah dialog dan diskusi, yang dimana media sosial dapat menjadi medium untuk penyebaran nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, gotong royong, dan perdamaian. Yang ketiga ada aksesibilitas, yang dimana dengan menampilkan tradisi atau adat dan ritual keagamaan, masyarakat lebih sadar akan keanekaragaman budaya yang ada di sekitar mereka. Hal ini juga dapat membantu melestarikan budaya lokal yang terancam punah. Yang keempat ada literasi digital atau pendidikan formal, yang dimana di sini media sosial memungkinkan siapa saja untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Ini menjadikan agama dan budaya lebih mudah dipahami, terutama oleh generasi muda. Oke, yang kelima ada partisipasi komunitas, yang dimana media sosial membuka ruang untuk berdiskusi tentang isu-isu terkait agama dan budaya dengan lebih luas, termasuk perspektif dari berbagai latar belakang. Dialog yang sehat dapat memperkuat solidaritas dan mengurangi konflik. Yang keenam, meningkatkan kesadaran terhadap kekayaan budaya, yang dimana
Reportase budaya dapat mempromosikan destinasi wisata berbasis tradisi atau agama tertentu, sehingga mendukung perekonomian lokal. Konten seperti budaya, kuliner tradisional, dan perayaan keagamaan yang menarik perhatian wisatawan. Oke, adapun kekurangan dan kelebihannya di sini, yang pertama itu menyebar informasi yang tidak akurat. Nah, media sosial sering memperkuat pandangan bahwa budaya lokal dianggap kuno, sementara budaya asing yang dianggap lebih modern dan menarik. Yang terkadang media sosial itu kebanyakan untuk mengejar FYP atau yang kita bilang konten yang viral, seringkali itu tidak berfungsi, yang penting viral aja gitu. Itu penyebaran informasi yang salah ya teman-teman. Nah, yang kedua, ini adanya sumber yang tidak terpercaya, yang dimana pengguna cenderung melihat fenomena budaya secara hitam putih. Ya, selalu mengabaikan kompleksitas dan nuansa yang ada. Yang ketiga ada polarasi dan konflik. Yang keempat ada tantangan moderasi, dan yang kelima ada sensitivitas budaya dan agama. Nah, adapun selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Fatimah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah sebagai pembicara ketiga dalam kelompok 4 yang akan membahas materi tentang sensitivitas dalam isu-isu kebudayaan. Yang pertama itu kesadaran dan dalam keberagamaan, yang dimana seseorang harus sadar di mana tempat tinggalnya itu mempunyai keberagamaan yang berbeda gitu. Mereka harus menghormati satu sama lain. Yang kedua itu empati dan penghargaan. Kita itu harus selalu merasa berempati kepada orang-orang lain gitu, bukan hanya sesama muslim saja, dan memberikan penghargaan kepada orang lain juga. Yang ketiga itu waspada dalam perkataan dan tindakan. Kita sebagai manusia itu harus ketika berucap, ketika melakukan sesuatu harus mewaspadai apa sih perbuatan atau ucapan yang kita lakukan itu apakah akan memberikan dampak gitu kepada orang lain. Yang keempat itu hindari stereotip dan kenapa kita harus menghindari stereotip? Karena stereotip itu bisa menimbulkan konflik yang sangat besar, apalagi kita mengejudge kelompok tertentu tanpa mengetahui sebab dan akibatnya. Yang kelima, kepekaan terhadap sejarah. Kita harus mengetahui sejarah-sejarah dari kebudayaan atau agama orang lain, baru kita bisa mengomentarinya gitu loh. Yang keenam itu menghormati simbol budaya. Nah, di dalam budaya itu di mana budaya orang-orang tersebut tuh pasti bakal berbeda-beda nih simbolnya. Jadi otomatis kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh mengejudge, kita tidak boleh kayak berspekulasi kalau budaya dia itu tidak baik loh. Nah, itu penjelasan dari sensitivitas dalam isu-isu kebudayaan. Dan yang terakhir itu kesimpulan, di mana teknik reportase dan budaya saling berkaitan erat dalam menyampaikan informasi yang akurat, relevan, dan bermakna. Teknik reportase mengajarkan metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi secara sistematis dan objektif. Sementara budaya memberikan konteks, nilai, norma, dan tradisi yang mempengaruhi cara pemahaman informasi. Itulah materi dari kelompok 4, yaitu teknik reportase dalam budaya. Baik, itu tadi penjelasan teknik reportasi kelompok 4. Baik, itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, kalau lebih mohon dikembalikan lagi. Ya, video ini kami buat selesai tugas UAS kuliah. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.